Kenalin nih, aku Wibi, siswa biasa yang berjuang luar Aduh biasa. gantengnya. Kalian tuh punya temen yang kreatif gak sih? Saking kreatifnya, dia tuh suka banget loh plagiat tugas orang. Dan ya, dia ada di sebelahku. Dan di sebelahku yaitu teman dudukku yang paling kreatif banget. Coba si tukang pencontek handal. Kalian pasti punya teman kayak gini juga kan? Iya. Kalau pada saat ujian, posisinya udah kayak satelit aja, muter-muter mencari sinyal jawaban. Dan lucunya lagi, dia selalu bilang, Aku tuh bukan nyontek, Wib. Aku cuma mau ngerjain ujian. wah hebat, luar biasa. Aku belajar semalam suntuk, dia tinggal nengok 2 detik, lalu nilai kami sama. Itu bukan usaha barang namanya, itu bukan akademik halus. Suatu hari pas ujian olahraga, aku udah serius banget loh ngerjain soalnya. Tiba-tiba dari arah samping ada suara lirik kayak menekat mau cekram siapa yang salah kamar. Wib, nomor 1 apa? Aku pun jawab pelan, udara masuk lewat hidung. Dia pun nulis cepat banget dan lanjutannya. Kalau nomor 2? Aku pun jawab, udara keluar lewat mulut. Terus dia nyeletuk, Wah, hidup ini memang tentang keluar masuk ya. Udara dinilai semuanya tentang keluar masuk. aku pun langsung mikir, kayaknya Tuhan salah tempat naruh bakat filsafat deh. Soalnya bakatnya bukan di ruang ujian, tapi di panggung stand up komedi. Hahaha. Tapi makin lama, dia bukan cuma nyontek, tapi udah kayak komentator aja. Setiap aku nulis, dia nyeletuk. Bagus, Wib. Tulisanmu rapi banget. Aku sampai ingin niru poinnya. Dalam hatiku, Masa aku sakit. Sakitnya masa aku nih. grafis boy. Ujian berikutnya malah tambah makin parah loh. Dia duduk di sebelahku lagi dengan wajah yang penuh tekad dan tangan kosong, tanpa alat tulis, tanpa kertas, hanya bermodal semangat dan niat licik. Wib, tenang aja. Kamu fokus tulis, aku fokus ngawasin jawabannya. Hei, aku tuh bukan Google Sheet yang bisa diakses bareng-bareng. Tenang, Wib. Ini bukan nyontek, tapi ini kolaborasi belajar yang benar. Wah, hebat banget kan? Udah nyontek, masih sempat bikin istilah keren. Kalau ini diterusin sih, UNESCO bakalan ngasih penghargaan inovasi ketidakjujuran global ke dia. Lucunya lagi, nilai dia malah lebih tinggi dari nilaiku. Aku pun tanya, Cok, kamu nyontek aku kan? Kok nilaimu lebih tinggi dariku? Dengan enteng dia menjawab, Ya, tapi aku modif dikit biar gak ketahuan mirip. wah hebat banget kan? Contekan aja dimodif, udah kayak motor aja ya. Berarti skill plagiarismenya udah tingkat profesional ya. Serius, Jok, aku tuh udah capek dicontekin terus. Aku udah belajar keras, kamu tinggal nengok, tapi hasilnya malah kamu yang ngerasa bangga. Dia malah bilang, Seharusnya kamu sebenarnya hasil belajarmu bisa bermanfaat bagi orang lain. manfaat? Ya iya manfaat. Enaknya di kamu, repot di aku. Kalau gitu, aku bakal berangkat aja sekalian. Tapi yang paling ngeselin, dia masih tetap gak ngerasa bersalah. Katanya, Yang penting kan hasilnya bagus, Wib. aku pun bilang, ya iya bagus, tapi caranya salah. Terus dia senyum dan jawab, Itu nggak ada cara yang salah kalau hasilnya memuaskan. "Gak." Terus batin dalam hati, wah kalau lupa dipakai seluruh orang, apa nggak chaos nih negara. Dari coba aku belajar satu hal penting, orang nyontek belum tentu pintar, tapi sudah pasti pintar cari posisi. Tapi serius guys, nyontek itu kelihatan sepele, tapi efeknya dalam banget loh. Orang rajin jadi malas, orang malas malah tambah makin malas. Nilai itu udah kayak jadi stiker, nempel tapi nggak asli. Pesan moralnya yaitu, belajar memanglah tidak mudah, tapi hidup dengan kejujuran jauh lebih sulit. Kalau ingin berhasil, jangan cari jalan pintas. Usaha sendiri mungkin tidaklah mudah, tapi hasilnya akan lebih bermanfaat dan membanggakan. Mulailah dari hal sepele,
seperti jujur pada saat ujian. Nilai bisa diperbaiki lagi, tapi kepercayaan yang hilang karena ketidakjujuran sulit didapat lagi. Saya Wibi, see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku nggak berniat menghina. Aku cuma kayak merasa ada kepuasan aja dalam menghina orang lain. Tapi aku minta maaf lah ya, walaupun aku tahu nggak salah. Tapi tenang, kalian semua aku maafin. Aku tahu aku nggak salah, aku nggak peduli pun, aku nggak peduli. Pokoknya nggak mungkin lah aku salah kayak itu menghina kalian. Kan aku cuma ngomong apa adanya, kan aku polos gitu ya.